saya ada perjanjian dengan mafia Malaysia. Oh. Apabila saya culas, istri saya sama anak saya siap untuk dilewatkan. 20 kilogram sabu narkoba telah digelapkan oleh Oknum Reserse Narkotika Polres Tangerang Selatan. Oh. Tatang dibawa ke Polres. Kata si Tatang ke istrinya, di mobil mereka rebutan itu sabu. Gendut-gendut apanya? Kantongnya katanya. Katanya si Tatang. Nah, terus sampai di Polres, di BAP. Pas di BAP, dibuat di situ 30 kilogram. Dibilang dia sama Kane, izin dan katanya. Satu koper itu saya buat 20. Satu koper 20, satu koper lagi 10. Ngapain saya beli koper 3? Kalau 30, ya kopong-kopong dong. Udah tanda tangan aja. Kalau enggak nanti, atau mau dibikin berat sekalian, biar ditambahkan yang 4 katanya. 1 kilogram sabu, kalau dia barang dari China, Singapura, atau Malaysia, itu sekitar 1 miliar jual cepat. 20 kilo berarti 20 miliar. Waduh. Rilis pers yang dilakukan oleh Mabes Polri pada tanggal 29 Oktober 2025 dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan beberapa kabinet Merah Putih Menteri di situ, itu adalah pembohongan publik dan kami anggap adalah penghinaan kepada Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Pumpi Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K Podcast. Hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Di tengah-tengah upaya untuk mereformasi Kepolisian Republik Indonesia, ada cerita yang mungkin harus menjadi bahan yang untuk disimak oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya, dikarenakan ini berkaitan ceritanya dengan cerita bagaimana keadilan bisa ditegakkan di dalam suatu proses hukum yang berjalan, terutama di dalam penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun ini tidak dalam konteks kelembagaannya, namun mungkin melibatkan oknum-oknum tertentu saja, bukan berarti kita tidak jeli di dalam konteks melihat ini semua. Karena apa? Karena basis daripada perlindungan keadilan setiap hak daripada masyarakat Indonesia, maupun dia di dalam waktu ataupun kesempatan yang sebetulnya berada di tempat yang salah, dan kemudian kelihatannya dia terlibat, namun haknya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya harus tetap ditegakkan. Cerita ini mengenai suatu katakanlah kasus narkoba yang belakangan ini juga sudah ada di beberapa sosial media, dan di studio saya Pumpi Hidayatullah sudah mengundang seseorang yang akan menceritakan bagaimana sebetulnya basis daripada cerita yang sebenarnya. Namun tidak hanya itu, kita juga berharap bahwa ini akan menjadi perhatian publik agar kemudian terjadi perbaikan di dalam konteks bagaimana penegakan hukum dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Semangatnya ada di situ tentunya. Baiklah, di studio sudah ada Bung Mangapul Sirait nih, luar biasa. Selamat datang, Ketua Umum daripada PKN, Perisai Kebenaran Nasional. Ngeri kali. Ada perisai, ada kebenaran ini. Ada nasional. Kalau nasional kan untuk seluruhnya gitu kan. Jadi harapannya apa nih kita menceritakan ini, Bung Mangapul nih? Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan saya mengucapkan terima kasih ada bersama dengan Abang dalam sebuah podcast ini. Ada yang sudah memang booming berita terkait dengan dugaan 20 kg sabu narkoba telah digelapkan oleh Oknum Reserse Narkotika Polres
Tangerang Selatan. Oh, sebentar, 20 kilogram itu kalau koper yang kecil itu kan udah langsung padat tuh. Iya. Berat juga tuh bawanya tuh 20 kilo. Berat. Tapi kalau dinilai berapa itu kira-kira? Kalau Iya. dihargain gitu. Iya, Kalau baik. dijual lah, saya nggak tahu. Saya bukan pemakai narkoba soalnya, jadi saya nggak ngerti. Baik. Kebetulan kami adalah pemerhati narapidana, sehingga kami punya banyak klien dan ada yang sudah bebas, ada yang masih menjalani hukuman. Kami tanyakan kepada klien kami yang adalah mereka tadinya ex bandar narkoba, 1 kilogram sabu kalau dia barang dari China, Singapura atau Malaysia itu sekitar 1 miliar jual cepat. Oh, 1 kilogram 1 miliar. 1 Berarti miliar. itu ada 20 miliar ya? Gila juga. Iya, tuh. yang Kalau diduga misalnya- digelapkan 20 kilo berarti 20 miliar. Waduh. Iya. Angkanya gede juga tuh ya. Dan itu kalau udah merusak anak-anak muda kita, waduh, rusak semua. Banyak banget yang dirusak. Nah, tapi sekarang gini, nah kita masuk ke pokok persoalannya. Kok bisa disimpulkan terjadinya penyelundupan apa tadi? Dibilang penyelundupan kan? Dibilangnya apa tadi? Kami katakan diduga oknum kepolisian telah menggelapkan barang bukti. Bukan menyelundupkan, tapi Bukan, menggelapkan barang bukti. buktinya. Iya. Menggelapkan barang bukti atau tangkapannya. Iya. Gimana ceritanya itu? Nah, baru kita mulai dari awal nih. Ya. Mengapul nih, silahkan. Baik. Kami di Perisa Kebenaran Nasional ada Humas Media. Dalam waktu hampir 2 tahun, pengikut media kami di TikTok udah 307 pengikut. Masa cuma 307 ribu? Oh, pakai ribu dong. Iya. Kalau cuma 307, saya baru buka aja langsung dapat tuh 307. Iya. Terus membahana ke beberapa beranda handphonenya masyarakat. Saat saya lagi ada di Bali, diteleponi oleh Sepri saya, asisten ketua umum bidang hukum VBSH, bahwasanya ada juga masyarakat yang minta tolong terkait dengan suaminya yang dia katakan nggak salah tapi ditangkap polisi. Lalu kami langsung balik, meminta keadilan lah ya, meminta keadilan. Terus saya setelah balik, saya katakan kepada Sepri, atur jadwal biar jumpa dengan saya besok, saya bilang. Nah, akhirnya diaturlah jadwal. Saya langsung habis dari Bogor, langsung ke sana, ke rumahnya. Lalu saya dengar langsung dikatakan oleh ibu yang berinisial Y, istri daripada seorang suami yang bernama Tatang alias Itang. Saya sebut aja Tatang karena sudah membuming nama ini, nggak pakai inisial lagi. Ya. Nah, dikatakan oleh istrinya, suami saya itu ditelepon oleh kakak ipar saya, mengatakan tolong ambil koper yang di rumahnya Mbak Yu saya, kembaran saya, di situ ada pakaian kotor. Setelah diambil itu koper, nah disimpan di rumah, ditaruh, nggak ada kabar ini kepada abang ipar kami yang ada di Medan. Nah, terus setelah itu, disuruh suami saya untuk memperbaiki handle pintu apartemen yang ada di Ciputat. Nah, begitu sudah diperbaiki handle pintu, terus tiba-tiba nelpon, disuruh turun ke bawah. Ternyata di situ ada polisi Polda Metro Jaya. Ditangkaplah suami saya, dibawa ke Pluit bareng dengan abang ipar saya. Nah, terus di Pluit ditemukan 24 kilogram sabu oleh Polda, langsung dibawa ke Polda. Tapi si US, abang iparnya si Tatang tadi, karena istrinya mereka kakak adik kembaran, dibebaskan hanya 2 hari berada di Polda, nggak ditahan. Ya kan, narkoba kan 5 hari. Nah, terus akhirnya begitu bebas, dibilang jangan-jangan ini yang di rumah yang koper-koper ini barang-barang nggak jelas ini, kan gitu. Waduh, oh iya juga ya. Terus udah telepon yang itu. Katanya pakaian kotor tadi. Iya, yang pakaian kotor tadi. Ya, terus gimana nih? Waduh, terus gimana? Terus diteleponlah kakak iparnya, Bayunya, istrinya si US. Iya. Kak, ini udah pulang, Tatang, bener.
itu yang di media yang kemarin yang rilis persnya Polda itu US itu ternyata abang. Nah ini gimana nih koper? Istrinya kan sakit, nah, nggak bisa langsung nggak bisa langsung hari itu. Jadi si Tatang ini ditangkap tanggal 25 September 2025, dibawa ke Polda, dibebaskan dari sana 2 hari. Berarti kan sekitar tanggal 27. Nah, saat itu hari Sabtu kalau nggak salah. Baru hari Minggu sore baru datang ini istrinya si US. Gimana kabarnya? Terus gimana ceritanya? Diceritakan lah. Begitu ngobrol cerita, ada ngetok pintu. Ngetok pintu, assalamualaikum. Di rumahnya tuh ya? Di rumahnya itu kontrakan. Di Pamulang. Begitu diketok pintu, dibuka pintu, kami mau nanya, mau nyari Tatang. Ada? Oh ada? Tatang ada. Nah rumahnya si Tatang ini petakan, kontrakan. Ruang tamu, ruang tidur, tapi nggak ada pintu, baru dapur, baru kamar mandi. Nah terus mana itu Tatang? Ada. Nah, udah ngobrol, ada kopernya, mana kopernya? Ada itu. Ternyata nah, begitu yang ngetok itu polisi. Nah, begitu bilang ada koper, langsung dilihat. Nah, begitu ada koper langsung, ibu semuanya nggak boleh bergerak. Sini handphone. Karena udah dibilang ada koper. Disuruhlah mereka semua di ruang tengah, handphone semua diambil dan menghadap ke tembok sono. Iya. Baru dibilang, tapi kedengeran suara. Karena kan hanya batas tembok begini nggak ada pintu. Iya. Dibilang, ya udah buka ini kopernya. Saya nggak tahu bukanya Pak. Bukan Soalnya, punya dia kan? Karena saya nggak tahu, bukan punya saya. Kan ada itunya, nomor-nomornya tuh. Iya, kodenya. Nah, ada 4 koper itu. Jadi apa isinya? Ya nggak tahu Pak. Taunya dibilang pakaian Pak. Setaunya saya katanya. Sama ada uang katanya di dalam gitu. Nah, udah ambil gunting, ambil pisau. Dibuka lah sama polisi sama si Tatang tadi. Itu koper dengan paksa, robek. Iya. Udah dibuka, waduh ini bener-bener barang haram ini, sabu ini katanya ini. Wah ini punya siapa ini? Saya nggak tahu Pak. Itu jujur Pak, itu punyanya titipan dari abang ipar saya US. Sekarang di Polda. Di Polda? Iya. Ngapain di Polda? Dia ditangkap kemarin Pak. Saya baru bebas Pak. Dari Polda Pak. Ada diceritakan kejadian penangkapannya si US. Setelah itu nelponlah polisinya. Didengar sama si Tatang sama istrinya sama adik iparnya. Ya Dan, ada narkoba Dan, banyak banget Dan. Nah, udah, pokoknya nggak boleh lihat sini. Semua keluarganya boleh tembok. Nah, terus sekitar hampir 1 jam dijagain itu barang. Terus datang polisi lagi, tambahan lagi personil. Dibawa ini barang. Dibawa. Belum dihitung ini. Dibawa. Ya. Jadi rumahnya si Tatang 4 koper tadi kan? 4 koper tadi. Rumahnya si Tatang ini ke tempat mobil parkir itu kan saya udah ke sana ini. Ada sekitar 300 meter, tapi melewatin gang-gang gitu. Oh, jadi nggak langsung ada tempat parkir. Iya. Jadi dibawa. Udah dibawa, itu kan jam 9 malam Pak. Udah dibawa sekitar setengah jam, lebih kurang. Diantar lagi nih barang. Diletakin lagi. Nah, terus ini nggak boleh kemana-mana nih. Istri semuanya. Oh, yang tadinya barang dibawa itu dibalikin lagi? Dibawa lagi ke dalam. Iya, 4 koper. Dibalikin lagi. Nggak jadi. Belum datang komandannya. Itu omongannya gitu. Oh, udah nunggu lama, tetapi nggak datang-datang juga. Udah, dimasukin lagi. Iya. Terus setelah itu, ada sekitar setengah jam, dibawa lagi di koper. Terus, dibalikin lagi. Bolak-balik. Komandan nggak jadi. Gimana ini? Tapi udah curiga nih. Kok bolak-balik ini koper dibawa gitu loh. Kayak ada bisik-bisik ini polisi. Iya. Terakhir dibilang, begini, komandan mau datang. Komandan besar mau datang, maksudnya Kasat. Nah, nanti ini barang di sini posisinya. Nanti kami ketok pintu. Kalian tidur semua. Handphone, lampu dimatiin karena udah subuh Bang. Udah jam 3, udah jam setengah 4. Tidur semua. Jadi dikumpulkan si Tatang, istrinya, baru istrinya si US, adiknya yang gadis yang udah mau wisuda Fakultas Hukum. Nah, kan gadis tuh. Datang istrinya siapa? Si US. Apa iya kami udah gede-gede tidur bareng? Kan nggak boleh, katanya emang bocah katanya. Tapi dipaksa tidur gitu. Dimatiin lampu. Udah dimatiin lampu, nah baru keluar polisinya. Begitu keluar polisinya, udah ya dari luar. Udah siap tidur. Ngorok. Ketoklah pintu.
Selamat malam, assalamualaikum. Buka, buka. Begitu dibuka, nanti yang buka nanti istrinya si Tatang ya, yang punya rumah ya. Karena ini kan rumahnya Tatang. Jadi yang buka harus istrinya. Nah, udah diatur. Begitu diketok pintu, dibuka lah sama istrinya si Tatang. Tapi ketawa si Tatang. Saya ketawa Pak, soalnya udah sinetron, udah kayak main film Cinta Fitri katanya. Iya kan? Kira-kira gitulah. Nah, artinya ini mau ceritanya mau ngegerbek gitu kan? Iya, terus dia bilang, kan? dulu. Nah, mana narkoba? Di sini katanya ada narkoba. Mana? Ya, itu Pak, itu Pak. Mana? Kamu bandar mana? Jaringan mana? Di videoin. Pertama polisi datang, di videoin itu koper. Ada video dilihat mereka. Begitu datang yang penggerebekan, di videoin. Walaupun diulang-ulang. Nah, diulang lagi. Bolak-balik itu diulang. Yang terakhir itu bolak-balik. Nggak begitu tadi caranya. Ketok lagi gitu loh. Jadi ulang-ulang. Nah, cut dulu gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya dibawalah istrinya si Tatang si Tatang dibawa ke Polda. Ditanya, "Ini Bapak polisi dari mana, Pak?" Karena si Tatang kenal polisi-polisi Polda. Kok nggak ada yang ini? Nggak ada yang mirip. Beda-beda. Ini Bapak dari mana, Pak? Polisi mana, Pak? Udah diam, nggak usah nanya, nanti di kantor. Tahu sendiri. Nggak ada pikiran tangsel. Dibawalah si Tatang ke Polres, istrinya si US ke rumahnya, digeledah rumahnya, tidak ditemukan apa-apa, diambil mobil, diambil jam tangan 3, diambil motor. Nah, si Tatang dibawa ke Polres. Kata si Tatang ke istrinya, di mobil mereka rebutan itu sabu, gendut-gendut apanya? Kantongnya katanya. Katanya si Tatang. Nah, terus sampai di Polres, di BAP. Pas di BAP, dibuat di situ 30 kilogram. Jadi pada waktu mau udah di BAP, pas mau tanda tanya kan disuruh baca lagi tuh. Iya. Loh, kok jadi 30, Pak? Padahal sempat dihitung nggak sebetulnya? Kan 34. 34 sempat dihitung. Iya, karena dibilang, "Hitung," kata Kasat Narkoba. "Hitung. Barang siapa nih? Barangnya US." Ya udah. Yang hitung harus yang istrinya punya barang. Dihitung. 1, 2, 3, 10 berjejer begini, Pak. Ini di keramik ini, Pak. 10, baru 4 sisa. Jadi kayak urutannya pilkada gitu tuh. Kasih gini, gini kan. Nah, terus di bawah. Iya. Sampai di Polres, pas sudah dibuat BAP, pas mau dibaca lagi, supaya tanda tangan. Loh, kok beda Pak sama yang itu? Jumlahnya beda. Jumlahnya beda. Berarti kurang 4. Iya. Yang 4 kok nggak dimasukin, Pak? Kok jadi 30? Nah, istri yang satu bilang, kok 31, sekian gram? Kok beda-beda? Ya udah, mau diringanin nggak suami? Udah tanda tangan aja. Kalau nggak nanti, atau mau dibikin berat sekalian, biar ditambahkan yang 4 katanya. Tapi nggak masalah, Pak. Nggak masalah itu. Tanda tangan lah. Polisi tadi pengembangan lah ke Polda. Karena pengakuan daripada si Tatang itu miliknya abang iparnya US. Betul. Berangkatlah ke Polres Tangsel, jumpa dengan US klien kami. Dikatakan, ini gimana ini? Saya nggak mau 30, saya maunya 50. Kata US. Kata US, ya di sana udah 30, saya nggak mau. Kecuali si Itang dibebaskan, karena nggak bersalah. Nah, dan nanti saya sidang tertutup. Bisa nggak tertutup saya dikasih dan hukumannya ringan? Dibilang karena saya hanya kurir, saya baru sekali nih mengerjakan ini, belum pernah. Kata US. Saya udah nyali karena saya nggak tahu, saya bodoh. Baru mulai kerja udah ketangkap dan belum beredar ini. Jadi belum pernah. Jadi belum, bukan dia bawa, belum ada yang beredar. Jadi barang haram ini belum sempat merusak masyarakat kira-kira gitu loh. Nah, jadi saya insaf, saya sadar. Nah, saya sadar, kata dia, ini saya harus 50. Enggak, karena harus seragam. Ya sudah, dia nggak mau. Nah, ternyata sebelum Tangsel datang, si US udah terbuka kepada komandan kanitnya narkoba. Ada lagi 4 koper di rumah kontrakan saudara saya. Pas dibilang begitu, si US nelpon pakai handphone tak pegawai, tak petugas ke istrinya, nggak diangkat, diteleponlah ke asisten rumah tangganya. Bi, ibu mana? Ibu ditangkap polisi, Pak. Loh, polisi mana? Nggak tahu polisi mana. Terus dibilang, polisi mana itu ya? Nah, koper-koper semua dibawain, mobil dibawain. Nah, jadi polisi mau datang ambil koper yang di rumahnya si Tatang. Nah, ketika
si Tatang sama istrinya lagi di Polres, salah satu daripada anggota polisi bilang kepada komandannya, "Dan izin dan lapor Dan. Ini Polda mau pengembangan 50 kilo. Gimana itu Dan?" Nah, itu. Jadi ternyata pasalnya si Tatang tetap 114, 112, 132 ayat 2 lagi. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Si US malah 114, 112. Malah dia 2 pasal. Jadi lebih ringan si US. 2 pasal. Kalau yang 132 kan permufakatan, kalau 112 kan kurir. Kalau 114 kan bandar. Nah, jadi kami melihat ini tadi kita lihat dari sisi keadilan. Kami melihat polisi tidak adil. Yang pertama, si Tatang itu kan udah bilang dia nggak tahu. Iya nggak tahu. Malah cuma disuruh, diminta tolong malah. US pun bilang dia nggak tahu menau. Istrinya US bilang, loh ini kan salahnya Tatang apa? Karena dia yang bawa dari rumah sampean. Loh, saya juga kan ikut yang bawa. Kenapa saya nggak ditangkap? Sampai ngomong gitu istrinya si US. Kalau Tatang ditangkap, saya juga tangkap dong. Karena saya yang bawa pakai mobil. Tapi kami berdua nggak tahu kalau itu adalah barang haram. Kenapa cuma adik saya? Tolong adik saya lepasin. Kalau enggak, dua-duanya kami masuk. Sampai ngomong gitu. Saking kalau kita analisa kan nggak mungkin mau ngomong gitu kan. Kakak iparnya. Berarti kakak iparnya sedang marah atas adanya dugaan ketidakadilan. Polisi menerapkan status dari masing-masing. Harusnya kan jadi saksi. Kalaupun si Tatang tahu itu barang haram, mencurigakan berdasarkan pemikiran dia, ini Usman kan, US kan lagi ini di Polda narkoba. Jangan-jangan paling tidak kan dibikin dia 131. Mengetahui tidak melapor. Itu pun kan ancamannya cuma setahun, Bang. Kan nggak wajib ditahan. Nah, gitu. Itu nggak dibuat. Makanya saya pikir diduga supaya ada yang tanggung jawab, dibuatlah dia tersangka utama. Padahal 114, 112, 132, 131 sama-sama subjek hukum. Iya kan? Kan pemiliknya kan bosnya si US, dia kan kurir yang ada di Malaysia. Posisi si Tatang sebagai apa? Ya sebagai pemilik rumah. Tapi kan dia nggak tahu. Nah, sementara Polda juga kan melepaskan dia dari yang di Pluit gitu loh. Jadi Polda menempatkan si Tatang adalah sebagai saksi, tapi Tangsel menempatkan si Tatang menjadi tersangka utama. Karena ada 114, 112, 132. Makanya kami terpanggil untuk membela si Tatang dan meminta kepada Bapak Presiden supaya diberikan abolisi. Saya cuma mau tanya, kira-kira kenapa jadi si Tatang jadi diincar nih sama oknum ini? Ya, diduga apakah karena adanya tadi yang apa namanya sabu yang diambil itu, yang digelapkan itu supaya dia istilahnya benar mati kutu lah gitu. Apa gimana kira-kira? Saya nggak tahu sih. Baik. Kalau analisa konstruksi hukumnya tidak. Karena sabu yang ada di wilayah si Tatang di badannya para oknum polisi itu adalah perbuatan yang memang di luar daripada mekanisme daripada penyidikan. Kalau kami duga begini, diduga polisi karena sudah mengambil barang di luar 16 di Poklek, diambil lagi 4. Jadi dia berharap si Tatang inilah tersangka karena dia nggak tahu itu barang siapa. Kan dia kan nggak taau berapa isinya. Karena si Tatang bilang nggak tahu. Jadi karena ada barang yang tidak bertanggung jawab siapa orangnya, diambil aja gitu. Jadi nggak ada perdebatan. Nggak ada perdebatan. Ternyata karena dia nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Ini kan dia kan nggak tahu. Jadi kalau ada yang hilang, seolah-olah nggak ada yang tahu. Dan si Tatang ini sangat itu yang maksud saya. Iya. Ternyata dari yang 34 sebagai petunjuk untuk naik ke yang 50. Andaikan ini oknum polisi 34 nggak dipoklek, nggak komplain istrinya, hanya yang US yang komplain, itu kan Anda yang komplain. Tapi ini saksi kan mengatakan 34 kami hitung dan ada videonya. Jadi kami besok membuat unjuk rasa di Mabes, setelah itu membuat propam istrinya dan kami mengajukan abolisi kepada Pak Presiden dan menyampaikan. Kenapa harus demo? Kenapa nggak memproses secara hukum saja? Begini, karena kami dari awal sudah datang ke Polres Tangsel untuk
memperkenalkan diri sebagai tim hukum. Ya, ya. Pengacara kita dan saya ikut sebagai ketua umum. Memohon untuk jumpa sekaligus untuk minta salinan BAP. Sesuai dengan pasal 72 KUHP bahwa penasihat hukum dan juga keluarga tersangka boleh mendapatkan turunan salinan BAP untuk kepentingan kliennya supaya bisa pembelaan nanti di pengadilan. Ya. Ternyata dibilang sama polisi, kami sudah tidak lagi berkapasitas untuk itu karena udah tahap 2 dari kejaksaan. Lalu kami mau jumpa, mau menanyakan terkait dengan simpang siurnya keterangan daripada keluarga klien kami. Sama juga si Tatang. Tatang juga bilang, saya nggak ada ngitung. Yang itu istrinya US. Saya hanya membongkar sama polisi di belakang. Nah, kami menghubungi seseorang, ada beberapa seseorang teman yang satu letting dengan Kasat narkoba. Kami sampaikan ini, udah kami sampaikan. Kata si Kasat narkoba kepada yang teman satu lettingnya di Bintara, saya coba nanti ya bang, untuk tanya kanit saya dengan anggota saya. Kalau saya nggak ada bang, kata dia, sumpah bang katanya. Nah kasih saya kesempatannya bang. Nah, dibilang sama yang teman saya dan temannya Kasat ini Pak Mangapul ini orangnya seperti ini. Tujuannya adalah meluruskan. Nah, saya tunggu untuk bisa klarifikasi melalui seseorang perwira yang lettingan dia. Sampai 3 hari, 4 hari nggak ada jawaban. Terakhir kami bilang, ini gimana salinan BAP? Walaupun dia sudah dikirim kan bisa, kalau tidak jumpa ngomong gitu. Nah, karena kami kan harus tahu gitu kan. Dibilang sama dia, teman kami itu teman dia. Udah bersumpah dia, walaupun saya ditembak dan mati, dan juga anggota saya tetap mempertahankan 30 kilogram. Jadi silakan mereka komplain, terserah. Apa kata si tersangka US, apa kata istrinya, dan pengacara serta Pak Ketum PKN itu, karena nerima pengaduan mereka komplain, terserah, kami akan hadapi. Bilang begitu bang. Jadi langkah-langkah persuasif udah kita buat untuk kita mengetahui solusinya seperti apa. Ya andaikan pun sekiranya itu sabu itu dipulangkan, masih ada. Contoh ini andaikan diduga itu masih ada dipulangkan, ya udah, yang penting dipulangkan aja. Polisi-polisi kan tahu karakter saya seperti apa, iya kan? Mereka tahu lah dasar pendirian PKN seperti apa. Mereka tahu lah. Di kantor saya nggak boleh orang terima uang tidak pakai kwitansi. Jadi kalau ada uang pakai kwitansi. Dan kami organisasi yang tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Semua keuangan berdasarkan jasa hukum pengacara, subsidi silang. Ada yang pro bono, pro deo, yang mempunyai uang operasional untuk mensubsidi yang lemah. Dan perkara ini tidak kami pungut biaya. Iya. Gitu. Nah, kalau besok itu demo PKN akan demo. Kami yang demo. Saya kebetulan tuntutannya apa tuntutannya? Saya kebetulan ketua umum dari 3 organisasi nasional, ketua umum PKN, relawan pengawal Merah Putih dan relawan Prabowo Merah Putih. Tuntutan kami adalah bahwa rilis pers yang dilakukan oleh Mabes Polri pada tanggal 29 Oktober 2025 dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan beberapa kabinet Merah Putih menteri di situ, itu adalah pembohongan publik dan kami anggap adalah penghinaan kepada Presiden. Karena kami relawan Prabowo dulu 02 kata Pak Presiden, kata Pak Prabowo, relawan jangan bubar. Tetapi digabungkan menjadi solidaritas relawan nasional, mengawal pemerintahan Prabowo, berikan masukan-masukan dan kritisi-kritisi yang positif, yang membangun. Boleh dikritisi gitu. Jadi atas apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ketika terakhir beliau sebelum dilantik jadi presiden, itu kami pegang teguh. Nah, jadi inilah kesempatan kami menyampaikan kepada Bapak Presiden dan kepada Pak Kapolri dan Reformasi Percepatan Polri, Kapolri Sigit Prabowo harus segera diganti karena sudah kelamaan. Dan kami melihat polisi Republik Indonesia dalam penegakan hukum terkait dengan Undang-Undang RI Nomor 35 2009 ini itu adalah menguntungkan bagi mereka, tapi korban bagi masyarakat. Kenapa? Karena dia delik biasa, bisa tangkap lepas, seperti yang diduga di Denpasar Bali.
dan ada banyak yang lain. Jadi bandar-bandar narkoba itu ada di lapas-lapas. Jadi ada orang-orang di luar. Sengaja dibeli, nanti ditangkap yang di luar, ngembet ke yang di dalam, dibilang, Anda kan hukumanmu udah 17 tahun, 20 tahun, seumur hidup, gimana? Mau ditambahin lagi nggak? Udah ketakutan duluan. Nah, sekian katanya. Nah, jadi ketika saya akhirnya muncul ada TikTok kita terkait dengan dugaan penggelapan narkoba ini, tiba-tiba muncul si Tatang membuat itu juga TikTok video menyangkal, terus digabungkan. Ini kan kami anggap kan sebenarnya ini bisa dilaporkan, ini merusak karya. Masa saya membuat pernyataan apa yang disampaikan oleh si Tatang berdasarkan dia klien kami dan istrinya, terus tiba-tiba ada beberapa orang, ada juga beberapa media menempel pernyataannya si Tatang. Dan kemarin saya diwawancara oleh salah satu media, ya Ratas TV, dikatakan ketika ditanya Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga ditanya itu Kasat Narkoba tentang berita yang viral, yang booming, tinggal dikirim aja itu. Nggak mau dia diajak. Karena wartawan kan punya hak tanya kan, dia punya hak jawab kan. Nah, mau kapan dijawab kan boleh-boleh aja. Yang penting ada respon gitu. Jadi kami anggap ini adalah sesuatu pemberdayaan terkait dengan kritisi demokrasi. Kami yang adalah dari masyarakat. Padahal kan ada peran serta masyarakat. Jadi hukum belum dirasakan oleh masyarakat. Bahkan hukum dikemas sedemikian rupa indah bagi dia. Tapi Tatang alias Itang korban, dan kalau nggak dibela ini hukuman mati ancamannya. Karena padahal 30 kg itu katanya lebih ringan. Enggak. 34 kilo orang Teddy Minahasa 5 kilo aja udah hukumannya apa kan? Ya kan? Iya. Tuntutannya kan hukuman mati kemarin itu kan. Akhirnya seumur hidup, akhirnya banding terus kan. Nah gitu Pak. Nah besok itu tadi kan mau demo, terus mau ke Propam. Nah, di Propam mau ngapain? Mau melaporkan Polres Tangsel. Nah, kami minta Pak Kapolres. Secara hukum tapi kan? Secara hukum. Iya, yang melaporkan bisa adalah saya, bisa pengacara, karena kan bisa LI juga. Bisa apa? LI, laporan informasi. Laporan informasi, ya. Karena bisa juga Dumas. Nah, nanti kami minta supaya dibentuk tim khusus seperti Brigadir J. Di awal kan cerita fiktif tentang polisi tembak polisi di Duren 3 kan? Joshua maksudnya. Iya. Kan udah terkenal inilah. Seolah-olah saling tembak menembak. Ternyata setelah rame, Pak Listio Kapolri membuat tim, Irwasum turun, terbongkar kan? Jadi Ferdi Sambo kan jadi tersangka utama. Baradae malah 1 tahun 6 bulan. Karena dia justice kolaborator, membantu. Nah, jadi kami melihat perkara hukum yang sekarang ini, Tatang alias Itang tersangka dan US adalah merupakan sebuah perkara hukum yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan konstruksinya, ngambang. Tapi dipaksakan. Asalkan aman yang 16 tambah yang 4. Jadi 20 itu nggak ada yang ngutak-ngatik, aman tuh ya. Ya, kami mengatakan 16 tambah 4 berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami. Betul. US. Dan istrinya si Tatang. Kami bukan asumsi, bukan menuduh, bukan larang. Kata klien kami, kata istri klien kami, dan dianalisa oleh analogi pikiran kita, ngapain narkoba bolak-balik itu keluar, bawa aja. Dibilang dia sama Kane, izin dan katanya. Satu koper itu saya buat 20. Satu koper 20, satu koper lagi 10. Ngapain saya beli koper 3 kalau 30? Ya kopong-kopong dong. Iya. Nah, dan saya ada perjanjian dengan mafia Malaysia. Apabila saya culas, istri saya sama anak saya siap untuk dilewatkan. Biar saya mengaku 50, nggak apa-apa saya hukuman mati.
Walaupun itu mungkin terserah mereka mau mengancam saya, tapi saya tetap membela diri, saya kurir. Ya soalnya kalau kurang di Uber itu, di Uber. Istrinya katanya. Resiko itu tanggung jawab saya. Saya menyadari, saya sudah mendapat hidayah katanya. Dia kan Muslim nih, orang Batak tapi Muslim. Saya sudah mendapat hidayah, saya menyadari ternyata saya bukan pemain, hanya punya nyali. Masa bawa mobil dari Medan itu terus nggak ganti-ganti, plat BK terus gitu. Tapi saya bingung, kok bisa lolos di Merak gitu loh Bang? Kan memang pemeriksaan sampai detail enggak juga kan? Gitu ya? Enggak. Kalau lewat yang itu kan lewat ferry itu kan? Iya. Enggak terlalu detail. Hanya langsung masuk langsung ini. Biasanya cuma ada anjing, tapi kan anjing itu sebetulnya nggak kurang efektif itu. Anjing tuh dia bisa bekerja tuh paling 3-5 jam lah maksimal. Iya. Kalau dia disuruh 24 jam nongkrong, udah males dia kerja. Udah ini juga ya, udah error ya. Udah ada ini ya. Jadi sulit kalau satu-satu itu harus dicek, itu nggak mungkin lah. Dan itu kan dari istilah dari Indonesia ke Indonesia, bukan dari luar. Kalau dari luar ceritanya iya. Bukan jadi yang dari luar dia ngambil langsung di Tanjung Balai, kisaran sono, dibawa dia. Nah, cuma saya pikir kenapa kok dipaksakan si Tatang? Ya mudah-mudahan sukses Pak Mangapul ya, upayanya di dalam konteks kita akan mencari keadilan ini. Dan saya juga memberikan empati dan simpati tentunya kepada keluarganya Pak Tatang ini. Mudah-mudahan dimudahkanlah prosesnya dan terhindar dari hukuman-hukuman yang tidak semestinya didapatkan. Nah, jadi mungkin ada beberapa kata-kata yang ingin disampaikan ke audiensnya PhD 4K, silakan. Baik, terima kasih semua pemirsa yang sudah menyaksikan kami di studio ini. Sesungguhnya Indonesia harus bebas dari narkotika, bebas dari narkoba. Tetapi kenapa juga masih banyak narkoba? Karena memang diduga oknum-oknum aparat penegak hukum, terutama dari kepolisian, tidak seirama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh pembuat undang-undang, bahkan diduga telah banyak menjadi bandit-bandit mafia hukum. Dia yang pembiaran, dia yang koordinasi, dan lain sebagainya. Harapan saya dengan reformasi percepatan Polri yang dibentuk oleh Pak Presiden dan didukung oleh para media dan para praktisi, narkoba segera tuntas, masyarakat akan terhindar dari bahaya narkoba, generasi anak bangsa terselamatkan untuk ke depan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon doanya supaya perlawanan terkait dengan adanya dugaan kesewenang-wenangan, terutama kepada adik kami Tatang alias Itang, yang memang dia tidak pantas diberikan pasal yang 114, 112, 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Harusnya dia kalau mau dibuat pasal 131. Ya sudahlah, yang sesuai-sesuai aja lah. Jangan kesalahan sedikit, kayak kita kepada anak kita salah, hanya masalah dia jatuh gelas, lalu kita hajar, diikat, kan nggak masuk akal, Bang. Tegur aja kan gitu, Bang. Itu, Bang. Demikian kami sampaikan. Luar biasa. Terima kasih, Pak Mangapul. Jangan bosan-bosan nih, nanti kita ada sesi-sesi berikutnya kita bahas. Nah, Sobat Forum yang luar biasa, tadi itu Bung Mangapul Sirait, ya, dia bukan hanya sekedar di dalam konteks menegakkan kebenaran, tapi juga di dalam konteks bagaimana kita memberikan masukan kepada proses reformasi di kepolisian. Karena ini memang harus menjadi perhatian. Proses penegakan hukum ya seyogianya harus dilaksanakan dengan basis kredibilitas, integritas, dan transparansi yang benar-benar secara real ada. Tidak boleh ada bias dari kesaksian satu dan kesaksian yang lainnya. Ini bisa dibuktikan di dalam konteks yang narasinya lengkap semuanya. Dan tentunya kita berharap bahwa peredaran narkoba di Indonesia benar-benar tuntas. Tentunya juga dengan jalannya reformasi kepolisian Republik Indonesia yang benar-benar secara real terjadi, ya ini benar-benar kita mendapatkan suatu masa depan Republik Indonesia yang lebih cerah tentunya di dalam konteks bebasnya dari narkoba salah satunya tentunya. Nah, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Saya Pumpida Hidayatullah undur diri. Nonton terus di PhD 4K podcastannya di sini, kritis, kreatif, konsisten. Dan tadi ada kocak-kocaknya dikit ya, karena ada sandiwara buka pintu rupanya gitu. Ya, sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wah, mantap sekali, cocok.